Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama yang berjudul Danau Toba dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia Bu Ariska, SMA Negeri 1 Kedamaian tahun 2022. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama ibunya bernama Toba dan Ibu Toba. Pada siang hari, Toba bermimpi buruk sekali. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun ketika dia sedang memikirkan apa arti dari mimpi itu. Tiba-tiba ibunya batuk dan sesak napas. Toba pergi ke kamar ibunya. Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak nafas dan batuk biasa saja. Jangan khawatir. Tapi batuk dan sesak napas yang dialami ibu semakin parah. Tadinya batuk biasa menjadi batuk darah. Tidak Bu, Ibu terlihat sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkanlah minum untuk ibu. Nafas ibu sangat sesak. Baik Bu. Ini Bu. Terima kasih, Nak. Anakku, ibu sudah tidak tahan lagi. Mungkin ajal ibu sudah dekat. Ibu, tidak Bu, jangan tinggalkan Toba sendiri. Anakku, kau harus bisa hidup tanpa ibu. Kau kan kuat. Kau anak ibu yang paling berani. Hiduplah dengan baik, Nak. Dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kail tersebut bergoyang-goyang lalu ia segera. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikanku ikan yang besar. Dan ikannya juga sangat cantik sekali. Sisiknya berwarna merah seperti merah emas. Pasti nikmat sekali bila aku makan nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ikannya pun dia simpan di dapur. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkap oleh Toba berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Toba pun datang dengan membawa kayu bakar. Toba terkejut ketika melihat ikan di ember Aduh, tidak ada. dimanakah ikanku yang besar dan cantik itu? Apakah dimakan kucing? Tunggu, engkau jangan masakku. Aku bersedia menjadi calon istrimu. Suara siapa itu? Jangan takut Pak, aku manusia sama seperti engkau. Aku berhutang budi padamu karena engkau telah menyelamatkan nyawaku. Aku bersedia menjadi istrimu. Benarkah? Tentu saja. Namaku Toba. Kalau begitu, ayo kita pulang. Aku tidak sabar ingin memberitahukan bahwa kamu akan menjadi istriku. Tunggu Toba, aku punya satu hal yang harus engkau rahasiakan dariku tentang asal-usulku yang berasal dari ikan. Aku harap engkau bisa merahasiakannya karena jika tidak, akan terjadi bencana besar yang melanda desa ini. Baiklah, saya akan semuanya padaku. Ayo kita pulang. Mereka memasuki kampung Pak Toba. Ada beberapa orang yang tidak suka akan kehadiran putri. Tahu tidak? Tadi ku tengok si Toba membawa seorang cewek cantik sekali. Alah, paling itu si cewek diguna-guna agar tertarik padanya. Oh iya ya, pintar kali kau ini. Sudahlah, lekas kita pulang. Jijik aku melihatnya. Ayo. 17 tahun kemudian, kebahagiaan Pak Toba dan Putri bertambah karena Putri melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, tetapi agak nakal. Ia mempunyai kebiasaan yang aneh, yaitu selalu merasa lapar dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya, karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Put, mana makan siang untukku? Tadi sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, Samosir. Ada apa Bu? Kemana makanannya, Nak? Sudah aku habiskan Bu. Kan saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Sebenarnya saya ini masih lapar. Tapi sudahlah, saya pergi bermain dulu ya Bu. Baiklah, Nak. Ah, ibu ini selalu saja memanjakan dia. Saya ini sudah sangat lapar Bu. Sabar ya, Pak. Dia kan putra kita satu-satunya. Jangan sampai hal sepele itu terjadi. Ya sudahlah Bu, buatkan saya makanan lagi. Saya sudah sangat lapar.
Oke, baiklah, saya akan buatkannya. Toba masih bisa menahan kesabarannya, namun kesabaran seseorang itu pasti ada batasnya. Sampai suatu ketika, Toba tidak dapat menahan amarahnya. Samosir, tolong antarkan bekal ini ke bapakmu, nak. Apa Bu? Aku sedang asik bermain nih. Cepat antarkan, nak. Bapakmu sudah menunggunya di sawah. Ah, ibu saja yang pergi. Antarkan, nak. Ibu sedang memasak. Ya sudah, sini. Dari awal Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sesampainya di pertengahan jalan, Jalan ke sawah saja sudah membuatku lelah. Apa aku makan saja bekal ayah ini? tanpa sadar bekal tadi telah habis dimakan oleh Samosir. Lalu dengan perasaan tak bersalah, Samosir pun pulang dan melanjutkan permainannya. Ayahnya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Wah, lapar kali aku. Enak sekali kalau aku makan masakan ibu. Samosir, kau kemanakan semua masakan ibu ini? Sudah Samosir habiskan lah ya. Ketika mengantarkan makanan ayah, aku memakannya. Perjalanan ke sawah sangat melelahkan. Dasar kau anak ikan, rapuh sekali kau. Samosir menangis, lalu berlari pergi menemui ibunya di ladang. Ada apa, anakku? Ibu, apakah aku adalah anak ikan? Siapa yang bilang begitu, anakku? Bapak yang bilang begitu, aku ragu seperti anak ikan. Benar, nak. Sebelum ibumu ini menikah dengan bapakmu, ibu adalah seekor ikan. Jangan pedulikan perkataan bapakmu, nak. Sekarang segeralah pergilah mendaki bukit di dekat desa kita dan memanjat kayu tertinggi yang ada di bukit ini. Baik, Bu. Wahahaha, suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan muka bumi ini. Kau harus kembali ke tempat asal kau, yaitu ke sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir dan Putri lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ada apa ini? Aku tidak tahu, tidak biasanya seperti ini. Aku rasa akan terjadi bencana yang dahsyat di desa kita. Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Ayo, ayo. Akhir cerita. Setibanya Putri di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guru yang menggelegar. Putri kemudian melompat ke dalam sungai. Ia berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Pesan moral yang terkandung dalam legenda Danau Toba diantaranya, kita harus menepati janji dan tak mengumbar amarah, karena penyesalan selalu terjadi di akhir, maka berpikirlah sebelum berucap.